Selamat pagi Kak. Pagi. Mungkin bisa kenalan dulu dari kakaknya, namanya siapa, habis itu jabatannya mungkin di PBF ini. Oke, nama saya Krisna. Di sini saya mewakili apoteker penanggung jawabnya yang kebetulan lagi izin juga. Oh, itu. Jadi saya di sini jadi penanggung jawab alat kesehatan. Oh, penanggung jawab Alkes berarti ya? Iya, penanggung jawab alkesnya. Oh, gitu ya. Oke, berarti saya kenalan juga berarti ya. Oh, perkenalkan, nama saya Eka. Saya kebetulan mahasiswa dari Saraswati. Kakak tahu mahasiswa? Aku alumni situ. Alumni juga. D3 sih tapi. Oh, D3. Kalau kita kebetulan dari prodi S1-nya. Iya. Nah, sekarang semester 3 dan kebetulan dapat tugas mata kuliah manajemen farmasi. Emang mata kuliah itu disuruh kita tugasnya buat wawancara dan kita kebetulan dapatnya di PBF. Mungkin bisa langsung ke kita pertanyaan awal dulu mungkin Kak ya? Boleh. Oke, jadi pertanyaan awalnya mungkin kakak bisa diceritain sedikit mungkin tentang PBF-nya ini, mungkin nama PBF-nya atau alamat PBF-nya, dan juga mungkin seberapa luas PBF ini melayani apotek-apotek di Bali mungkin. Aku ceritain dari awal ya. Ini kan aku juga baru bergabung di sini. Boleh. Terus yang aku tahu kita tuh nge-cover satu provinsi Bali. Oh, satu provinsi? Iya, semuanya. Kita tuh mulai dari Dinkes kita sediain barang, apotik, terus PBF lokal juga, terus ada rumah sakit. Rumah sakit? Semua rumah sakit. Maupun iya. pemerintah maupun swasta tuh bisa. Terus ini tuh merupakan cabang, jadinya kita punya distribusi pusatnya di Jakarta. Ini salah satu cabangnya. Untuk luas tanah semua itu 900 meter persegi, cuman gudang kita 300 meter persegi, jadi agak kecil dengan produknya sekitar 650 produk sih. 650 produk, berarti lumayan banyak juga kayaknya? Lumayan, terutama kalau misalnya produknya itu dus-dus besar tuh lumayan sih makan tempat. Berarti dari rumah sakit juga dilayani, dinas kesehatan juga kan? Dinas kesehatan juga, BKKBN tuh terutama. Oh, dinas kesehatan, berarti semuanya ya, semua kabupaten di Bali? Puskesmas terpencil juga kita layanin. Oh, berarti kalau saya kebetulan dari Nusa Penida berarti? Ada kok. Oh, di Nusa Penida juga cuman rumah sakit Gema Santinya kan, tapi kadang apotekernya nyari obat ke sini. Oh, langsung berarti dari sana langsung ke sini berarti? Kalau nggak kita titip ke dinas kesehatan Kelungkungnya, kayak gitu sih. Luas banget berarti Kak ya. Keren. Nah, jadi kalau saya boleh tahu, jadi apa saja sih tugas apoteker di PBF ini, ataupun kalau tugas apoteker mungkin tadi jawabannya dari kakak apoteker Ananya, mungkin habis itu kalau dari kakaknya tugasnya apa aja? Dari apoteker dulu deh, boleh? Oh iya deh. Kalau apoteker tuh kan pastinya dia penanggung jawab PBF-nya ya. Dia tuh kayak di bawahnya branch manager yang tadi di bawah itu kepala cabang kita. Jadi pastinya kita tuh sama-sama untuk menjalankan fungsinya masing-masing, terutama di CDOB dan CDAKB. Di sana mempelajari CDOB, CDAKB? Kita pelajari sih, tapi baru di awal. Oh ya. Jadi kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada izin-izin, terus produk-produk yang gimana-gimana itu kan kita sama-sama saling cross check juga sih, kayak gitu. Terus terutama itu yang paling penting, kita kan menyebarkan produk itu kemana aja kan. Itu terutama pasti kita tugasnya rekualifikasi pelanggan. Rekualifikasi pelanggan. Oh iya. Jadi itu tuh misalnya nih, kamu punya apotik, izinmu kan cuma 5 tahun nih. Yeah. Kalau misalnya di sini izinnya udah mati, kita nggak bisa ngelayanin. Jadi harus rekualifikasi lagi, itu minimal pelaporannya setahun sekali kita ngelaporin ke pusat. Kayak gitu. Sama sih sebenarnya, cuman ya Bu Ana tuh lebih ke BPOM-nya, saya lebih ke Dinkesnya. Oh iya. Kayak gitu aja sih. Secara garis besar gamblangnya ya. Berarti intinya saling mensupport lah dalam pekerjaannya. Apa ya namanya? Berintegrasi ya, kayak gitu. Oke. Biar nggak ada blok-blokan kan. Jadi gimana sih alur pendistribusian obat ke apotek secara ringkas, boleh mungkin dijelasin Kak? Dari apotek ya, aku jelasin dari awal bisa nggak? Boleh. Kita tuh kan kalau misalnya ada barang nih, ada pesanan, terutama tuh
rumah sakit dan lain-lain, kalau misalnya kita nggak ada barangnya, kita juga pesan ke pemasak atau pabriknya. Jadi kita pesan dulu ke pusat, kita buat pesanan, kita punya sistem juga. Nanti dari pesanan itu bakal diproses dari pusat, pabriknya itu bakal ngirim ke barang ke cabang. Dari cabang itu akan mengeluarkan barang apabila apotek outlet itu tuh udah ada SP-nya. Surat pemesanan. Surat pemesanan. Jadi dari SP itu akan diproses sama fakturis. Diproses sama fakturis, tapi sebelum itu biasanya kita ada validasi SP. Validasi SP. Jadi kayak keabsahan, bisa nggak kita layanin atas outlet ini, produknya ini, kayak gitu. Kadang tuh apotekernya bilang, ini nggak usah dilayanin dulu deh, kayak gitu biasanya Bu Ana. Habis itu dari fakturisnya, kalau udah cetak faktur namanya, dari faktur itu bakal ke logistik, itu juga bakal ditandatanganin sama apotekernya. Dari apotekernya itu, kalau udah divalidasi, itu akan disediakan oleh ada tim gudangnya. Dari tim gudangnya itu bakal meng-cross-check lagi. Setelah itu ke PIC logistiknya. Dari PIC logistik juga sebelum ke tukang hantarnya itu bakal, oh dia misalnya pesan paracetamol, bener nggak sih yang diambil tuh paracetamol. Sementara kita tuh nggak cuman ngedarin produk kimia farma, banyak banget kayak pihak-pihak ketiga juga kan dengan nama yang sama kayak gitu. Jadi cross check itu juga sebelum kita ke hantaran. Nanti dari hantaran akan mengirimkan barang sesuai dengan alamat dan outlet apa yang akan dituju kayak gitu sih. Tadi yang aku menarik dengar tuh ada validasi surat pesanan. Ada itu validasi kok surat bisa pesanan. tiba-tiba nggak diterima gitu? Misalnya itu kayak salah satu contoh aja, surat pesanan psikotropika, phenobarbital kan, itu tuh misalnya apotek A gitu, apotek A nyari 50 dus, itu tuh pasti harus divalidasi, kok dia bisa nyari banyak banget buat outlet A gitu kan. Makanya kita validasi itu ada dokter kejiwaannya kah, atau memang pasiennya itu benar-benar membutuhkan banyak gitu loh, outlet misalnya adiguna gitu kan. Banyak banget ada pasiennya itu, jadi kita harus validasi kayak gitu sih. Biasanya disuruh buka nggak setengah aja dulu kayak gitu Bu Ana. Berarti walaupun dia pesannya, misal dia pesan 50 pack gitu, berarti benar-benar nggak ditolak semuanya atau setengah? Di setengah aja. Setengah aja. Berarti emang untuk menghindari salah penggunaan juga kayak? Iya, benar-benar. Nanti kan Bu Ana juga berurusan sama BPOM biasanya. Ada audit setiap tahunnya ke sini. Oh ya, benar. Berarti nanti di auditnya mungkin nanti bakal bermasalah kalau kita terima semua. Biasanya nanya sih dia tuh auditnya ini kok dilayanin kayak gini gitu biasanya. Iya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Abis itu apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan penarikan obat kembali? Nah, kita udah masuk ke sebenarnya ini pertanyaan inti dari tugas kita sih. Kira-kira bisa dijelasin nggak abis itu hal-hal yang dapat menyebabkan kayak obat itu ditarik kembali dari peredaran mungkin? Kayak recall tuh ya? Recall. Biasanya recall itu yang aku tahu ada dua sih, ada mandatory sama kalau nggak salah voluntary. Jadi kalau mandatory itu biasanya dari BPOM itu bakal ada sampling produk. Kayak kemarin tuh ada sih dia sampling produk ke sini. Kalau memang produk tersebut kayak oh ini terkontaminasi ini, nanti bakal dari pabrikannya menerbitkan surat bahwa atas produk tersebut itu bakal di-recall, ditarik ke ke pabrikannya. Terus yang voluntary itu biasanya ditarik gara-gara nomor izin edarnya udah nggak berlaku. Oh, nomor izin edarnya dari obatnya itu? Dari obat produknya tersebut. Jadi bagaimananya itu dari pabrikan menerbitkan surat dulu. Jadi suratnya diterima sama Bu Ana ke cabang ini. Nanti dari Bu Ana itu bakal meneruskan ke outlet. Kalau misalnya ada kita distribusiin kemana gitu. Jadi Bu Ana bakal ke salesman-nya dulu buat ngedarin, tak tolong dong kasih tahu outletnya ini produknya masih atau enggak. Kalau misalnya masih, tak tolong dikasihin berita acara serah terima ada berapa produk yang masih sisa kayak gitu. Jadi nanti dari salesman-nya bakal bawa produknya itu ke gudang. Dari gudang itu bakal ditempatkan di gudang karantina terpisah jadinya, biar nggak kecampur sama obat yang lain kan. Setelah itu Bu Ana bakal ada reportnya juga ke pusat, mau ke pusat buat dikembalikan barangnya itu, kayak gitu sih. Berarti kalau penarikannya itu entah dia
penarikan di apotek, di rumah sakit atau di puskesmas itu sama Kak ya? Sama sih kemarin. Sama gininya apa tuh prosedurnya itu sama? Oh gitu. Tapi cuman kemarin aku cerita sedikit ya. Oh, Kemarin iya, mungkin ada sedikit apa namanya waktu penarikan itu ada puskesmas yang apa ya regulasinya mungkin dia agak ribet ya. Jadi itu agak berlarut-larut. Itu agak lama sih biasanya. Cuman karena kemarin udah clear kasusnya, jadi nggak semua sih bisa di recall. Cuman karena kemarin mandatori mau nggak mau memang harus ditarik. Harus ditarik semua. Iya, kayak gitu sih. Berarti emang ada nggak semuanya berjalan lancar berarti Kak ya? Pasti ada aja sih yang kayak gitu kasusnya. Apalagi buat yang instansi pemerintah, Pasti ada aja kayak gitu. Iya sih. Habis itu apakah ada kasus terbaru yang berkaitan dengan penarikan obat oleh PBF? Mungkin yang tadi Kak ya? Oh, yang setahu aku yang tadi itu salah satunya phenobarbital sih. Tahun kemarin itu yang aku tahu atas batch tersebut itu ada kandungan apa gitu yang bakal kalau misalnya dipakai sama pasien itu akan bergejala apa gitu. Jadi makanya itu ditarik gitu. Itu kasusnya di apotek? Di puskesmas. Oh, di puskesmas. Karena kebanyakan kalau Peno itu kemarin gara-gara pesanan ID paket e-katalog. Jadi kita ada pemesanan e-katalog, itu tuh termasuk banyakan ke rumah sakit pemerintah sama puskesmas sih yang kemarin phenobarbitalnya yang ditarik. Oh, e-katalog itu berarti online gitu maksudnya? Jadi dari outlet itu mesen di sistem LKPP namanya. Nanti dari situ tuh kita mesenin obat mereka jadinya. Itu bisa sih. Oke, kita next lagi. Apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam retur atau penarikan obat? Mungkin seperti dokumen apa saja mungkin Kak? Kalau dokumennya itu yang paling penting tuh sih suratnya ya, surat pemberitahuan dari pabrik ke distributor, dari distributor ke outlet. Setelah itu nanti dari outletnya itu menyerahkan BA serah terima, berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penanggung jawabnya kayak gitu. Itu di situ tuh nanti diisi suratnya itu bakal ada nama barang, batch-nya berapa, terus sisa produk di outlet itu tersebut itu berapa jumlahnya, nanti baru ditarik ke cabang kayak gitu. Dari situ yang seperti tadi saya sampaikan juga itu bakal di-report dari Bu Ana ke pusat. Nanti dari situ tuh sebelum pengiriman ke pusat kita karantina dulu. Setelah itu baru kayak kita tuh buat surat gitu sih juga serah terima berita acara juga ke pusat. Kalau memang sudah disetujui nggak ada masalah baru kita kirim obatnya. Oh, berarti setelah obatnya di sini tuh berarti obat yang ditarik itu dikarantina dulu Kak? Iya, pastinya. Biar nggak tercampur juga kan sama obat-obatnya yang lain. Kalau misalnya yang di recall itu cuman batch tertentu aja gitu. Kalau misalnya kita gabungin dengan nama yang sama kan orang di bawah kita nggak bakal, maksudnya pelaksana tuh kan kayak kurang tahu juga kan. Jadi makanya kita pisahkan pastinya obat-obat retur, karantina, obat misalnya obat-obat barang ED dekat aja itu tuh kita ada ruang karantinanya. Lalu obat yang di retur itu nanti kan dikembalikan ke pusat ya? Iya. Pusat yang di Jakarta itu? Iya, pastinya pabrikannya yang bakal kita kembaliin karena di sini tuh kalau pemusnahan agak sulit ya pastinya dengan izin-izin dan segala macamnya. Jadi kita nggak pernah musnahin obat di sini. Oh, saya kira setelah dikarantina itu langsung dimusnahin. Nggak bisa, di situ banyak banget rinciannya. Kamu harus ke BPOM-nya, habis itu dinas kesehatan. Kalau saya nggak salah ya, karena saya juga belum pernah pemusnahan sih di sini. Jadi itu banyak banget surat-suratnya yang kamu harus lengkapin kayak gitu di sini. Berarti daripada ribet di sini, jadi dibawa ke pusat langsung ya. Memang kayak gitu. Habis itu apakah boleh ditunjukkan atau diberikan contoh surat penarikan obat itu? Habis itu ada pertanyaan yaitu aturan apa saja yang mengatur tentang penarikan obat kalau misalnya Kak tahu? Kalau yang aku tahu ya, setauku kalau penarikan obat itu ada di peraturan Badan POM nomor 15 apa 14 gitu tahun 2022 tentang pemusnahan dan penarikan obat yang tidak memenuhi syarat atau standar. Itu setauku yang obat. Oh, berarti khusus untuk Badan POM aja yang yang lebih.
berfokus pada obat memang dari Badan POM-nya. Kalau di Alkesnya di Kemenkes sama Dinas Kesehatan. Oh, untuk sekalian mumpung kakaknya juga pernah menjawab Alkes, mungkin kalau Alkes itu ada penarikannya juga? Ada. Itu biasanya kalau sama sih kayak obat, kalau misalnya Alkes itu mengandung merkuri gitu. Itu ada peraturannya juga yang itu Permenkes nomor 41 tahun 2019 kalau nggak salah, tentang penarikan dan pemusnahan alat kesehatan yang bermerkuri, sama ditarik itu sama NIE ya kalau nggak salah, lupa saya soalnya. Banyak kayak gitu, itu sih. Kalau alurnya juga sama Kak? Alurnya sama. Alkes pun bakal ke pabrikannya juga, ke pusat kita bawa. Di karantina dulu berarti ya? Pasti di karantina. Cuman karena Alkes kan barangnya besar-besar ya, itu perlu banyak space sih. Itu biasanya ngabisin banyak space di gudang sih. Tapi kalau boleh tahu, selama ini yang lebih banyak di recall itu Alkes? Obat pastinya. Pastinya sih di obat. Kalau Alkes itu, mungkin kembali ke pertanyaan awal, mungkin kalau Alkes itu pelayanannya juga sama seluruh Bali berarti sama. Mungkin kalau yang barang-barang Alkes yang umum mungkin bisa apa Kak yang sering didistribusikan? Yang paling sering didistribusikan itu siring pastinya. Siring? Itu apa Kak? Suntikan. Oh, suntikan. Suntikan. Itu siring itu paling banyak, atau enggak IV kateter. Itu kan buat diinfusnya yang kayak gitu, sama masker kita biasanya. Jadi itu seringnya ke gini Kak ya, ke puskesmas atau rumah sakit itu? Puskesmas, rumah sakit, apotek tuh bisa, toko obat tuh bisa. Kalau kosmetik tuh dia biasanya lihat apa ya, NIE-nya. Kalau misalnya dia peralatan rumah tangga, misalnya kayak betadine yang kayak gitu kan, terus alkohol tuh masih bisa sih, setahu saya ya, kayak gitu. Habis itu mungkin kita lanjut ke kita mungkin ngomongin tentang konsumen juga kayak. Habis itu apa saja hak konsumen yang terkait obat yang ditarik? Kalau hak konsumennya itu yang pasti kan mereka tuh bakal mengembalikan barang kan ke kita. Setelah itu, setelah barangnya sudah di kita itu bakal ada kayak kemarin itu pemotongan. Misalnya mereka udah bayar nih satu faktur 500.000, sementara barangnya mereka setengahnya udah dibalikin kan karena recall. Jadi kita ada pengembalian biaya ke outletnya itu. Oh, berarti full pengembaliannya atau ada? Tergantung berapa mereka balikin barang ke kita. Atau enggak misalnya itu bakal diakumulasikan buat pembayaran mereka ke depannya, kayak gitu. Itu biasanya. Itu kalau apotek juga kayak gitu? Puskesmas atau rumah sakit juga Puskesmas tuh agak rumit sih. Cuman kemarin itu recall-nya kemarin itu mereka minta barang balik lagi sesuai sama mereka returnya berapa. Pengembalian dana juga ada berarti kayak kalau di puskesmas? Ada sih, ada yang minta pengembalian dana, ada yang minta recall-nya kayak tukar guling jadinya dia. Tukar guling. Tahu kan? Iya. Jadi obatnya ditukar dengan batch-nya yang aman kayak gitu. Habis itu mungkin peran apoteker ketika ada penarikan obat itu kayak gimana Kak? Perannya itu paling sekedar kayak membuat surat ke outlet itu. Terus dia juga mensosialisasikan misalnya ke salesman kan, nanti dari salesman yang bakal terjun langsung ke outletnya. Jadi kayak tolong dong nanti kamu bilang aja kayak gini ke outletnya ini kayak gitu biasanya dari Bu Ana ke salesnya. Jadi kalau misalnya ke masyarakat sih kita nggak tahu ya, soalnya kan recall tuh udah dari mandatorinya sendiri, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau recall. Oh, berarti kalau misal kan suatu obat yang di recall, tapi ketika di apotek itu udah dibeli sama ada konsumen dari apotek itu yang beli, kira-kira gimana tuh? Kalau udah di luar itu sebelum misalnya suratnya terbit nggak apa-apa sih, yang penting setelah surat terbit obatnya itu masih di outlet itu yang bakal ditarik. Berarti kalau udah konsumennya udah make itu nothing to do berarti gitu. Iya, karena udah di luar jangkauan PBF jadinya itu kan. Distributor tuh udah cuman sampai ke outlet aja kayak gitu. Berarti emang tugasnya PBF tuh sampai di outlet aja. Habis itu setelah dari outlet ke konsumen tuh beda urusan lagi berarti kan. Iya, gitu. Okay. Habis itu bagaimana obat yang ditarik itu sebelum dimusnahkan berarti kan udah tadi kayak di karantina. Karantina pastinya. Habis itu ini 2 pertanyaan terakhir,
mungkin apakah PBF melakukan evaluasi untuk mencegah terulangnya kasus penarikan obat di masa depan? Kalau evaluasi kita kan nggak tahu ya kapan bakal ada recall kayak gitu. Karena seperti itu yang tadi saya bilang, itu bisa jadi karena temuan sama BPOM terus sama NIE-nya habis, kan kita nggak punya nggak punya power di situ. Jadi kita bisanya ya kalau ada surat dari pabrikan kita infokan ke outletnya kayak gitu. Oh, berarti emang penarikan atau recall ini emang suatu hal yang emang nggak terduga berarti. Iya, benar. Tiba-tiba aja nih recall 30 SKU, 30 item tuh kayak itu tuh dalam satu SKU ya bisa sampai, kalau satu box tuh kan masih bisa dihitung ya. Ini tuh bertablet-tablet gitu loh. Misalnya dia udah gunting aja 5 strip, 5 tablet kan kayak gitu. Bener, tuh kayak kemarin tuh bener-bener buat sampai malam sih di sini buat ngitung. Ya? Iya bener banget itu pasti. Berarti emang kalau amit-amit deh, habis itu tiba-tiba lagi 2 hari atau besok ada penarikan, berarti emang nggak bisa diduga berarti kayak. Iya kayak gitu dia. Apalagi kalau tadi apa SKU ya? Misalnya SKU itu itemnya ada berapa itu? Satu SKU itu satu produk kayak gitu. Berarti walaupun itemnya itu udah satu strip dipotong-potong lagi, kita harus tetap narik. Iya. Harus narik lagi gitu. Emang susah sih. Semangat ya Kak. Habis itu ini pertanyaan terakhir sih Kak. Bagaimana PBF memberitahu pelanggan atau masyarakat mengenai penarikan obat tertentu? Kita sih itu deh yang saya tadi kasih tahu, cuman dikasih tahu lewat surat aja karena kita juga nggak berhak kan atas obat itu, misalnya ada kandungan ini, karena kan kita bukan pemilik izin edar namanya kan. Jadi kita cuma ngasih tahu ke outletnya bahwa produk ini di recall gitu aja. Sebatas itu aja. Sebatas itu aja. Berarti untuk misal kalau saya bilang itu sosialisasi ke masyarakat itu ranahnya beda lagi. Beda lagi, Mungkin apa ya? Lebih mungkin ke badan POM-nya yang Bapak kayak kemarin kan sirup obat batuk penol gliserol tuh ya. Itu kalau nggak BPOM yang ngomong kan kita juga nggak berhak bahwa menentukan ini tuh nggak boleh kayak gini gitu. Kayak gitu sih, setahu saya. Setahu saya lagi based on my story ya dia. Berarti emang namanya PBF ini khusus untuk mendistribusikan obat aja Kak ya. Memang ranahnya di sana. Mungkin kalau di luar ranah itu ada pihak-pihak lain yang lebih berkompeten kayak BPOM tadi mungkin kayak dinas-dinas kesehatan terkait yang kayak gitu sih biasanya. Jadi intinya PBF ini emang antara BPOM ataupun dinas kesehatan itu emang berkesinambungan dengan tugas-tugasnya masing-masing Kak ya. Ya mungkin gitu. Kalau dipikir-pikir ribet juga ya. Kalau dijalanin enggak sih sebenarnya. Tapi kalau dengar Kakak tadi sampai malam tuh kan emang nggak bisa keduga Kak ya. Iya benar. Udah sih Kak, pertanyaannya udah habis. Mungkin itu aja, biar nggak banyak ganggu teman-teman di sini juga. Nggak apa-apa, Sabtu free sih sebenarnya. Sabtu free? Iya, Sabtu kita setengah hari sebenarnya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi? Nggak? Pasti kalian tuh kayak, apa sih, aku nggak diajarin loh teori ini gitu. Aku baru masuk kerja juga, aku nggak diajarin loh alkes ini waktu di farmasi kemarin kayak gitu. Oh iya, sekalian ada pertanyaan mungkin dari saya sendiri Kak ya. Iya. Kalau di real kita kerja sama yang kita dapat di perkuliahan itu, apakah sangat jauh berbeda atau gimana? Kalau misalnya kamu mengaplikasikan ilmumu gitu ke apotik kayak gitu kan, ke rumah sakit itu masih bisa kan, masih apa sih, kalau apoteker tuh kan ada klinisnya, kan ada beda-beda kan. Kalau misalnya aku kemarin D3 gitu, itu kalau di apotek itu masih bisa aku terima karena ngitung resepnya berapa kayak gitu kan, ngitung dosisnya berapa. Terus kalau habis itu masuk tiba-tiba ke BBF, aku nggak diajarin kayaknya kemarin. Ini gimana sih cara bisnis prosesnya tuh, lumayan bingung sih di sini itu. Mungkin banyak ilmu-ilmu baru kan ya. Mungkin ilmunya lebih banyak ke manajemen bisnis mungkin kayak. Pastinya sih itu manajemen bisnis. Terus itu dah aku nggak diajarin kayaknya alkes cuma segini aja aku diajarin kemarin. Kalau di kuliah kan, kalau kita kan cuma diajarin kayak pengenalan alat kayak gitu aja. Disuruh ngegambar bisa di modul waktu itu. Oke deh. Kayak gitu sih. Berarti intinya
yang namanya manajemen farmasi itu bukan sebatas farmasi aja Kak ya. Luas banget dia. Masih banyak luas banget apalagi kalau kita di PBF. Terutama tentang yang kita bahas ini yaitu tentang penarikan obat aja. Aku dengernya itu lumayan pusing sih. Ternyata buat narik obat dari apotek aja itu banyak banget prosedurnya, apalagi ke instansi pemerintahan lagi kayak. Oh ya, mungkin yang ngebedain antara penarikan obat di instansi swasta sama pemerintahan itu ada nggak sih Kak? Sebenarnya sama aja sih, cuman itu udah tergantung dari outletnya masing-masing gitu. Ada yang minta pengembalian dana seperti tadi yang aku ceritain, ada yang kalau dinas itu kebanyakan mereka pasti minta tukar guling obat. Misalnya dia dapat obat ED dekat gitu kan, cuman dia udah ada perjanjian gitu sama marketingnya bakal ditukar guling pakai ED jauh gitu. Itu bisa sih biasanya, karena mereka tuh susah di pokoknya soal pajak-pajaknya itu mereka nggak terima. Iya, di situ jadi ganti jatuh ya. Enggak, kalau dijalanin enggak kok. Cuman ya ngeluh dikit sih sebenarnya sambil nangis. Ya, mungkin dari kuliah juga ada kayak gitu. Iya ya. Aduh. Mungkin apalagi ada udah. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih banyak buat udah ngeluangin waktu buat kita wawancara dikit-dikit. Maaf kalau misalnya agak kurang berkenan dengan jawabannya. Nggak apa-apa, pusing Kak, dan bingung juga. Udah sangat jelas. Udah sangat jelas, nanti kita perjelas lagi di laporannya. Oh ya, semangat buat kalian laporannya. Oke, berarti terima kasih Kak udah waktunya, dan kita juga pamit buat selesai dari wawancaranya. Mungkin selamat pagi teman-teman semua yang nonton dan terima kasih. Terima kasih.